Episode 44. Ivy suka. Malam hari keluarga Pak Salim mengadakan acara tasyakuran kembalinya Mela dan Elvi. Serta acara pamitan karena Pak Salim akan ikut Mela dan Steve ke Jakarta, semua warga ikut bahagia dan juga sedih melihat kebahagiaan yang terpancar di keluarga ini. Steve menerima telepon dari Kim, mengatakan bahwa semua sudah siap dan Kim serta kepala pelayan Jun sudah sampai di mansion baru milik Steve, yang akan ditinggali bersama Mela dan keluarganya. Semua dipercayakan kepada Pak Ucup dan Asep untuk kebun dan sawah, serta rumah ada Maksumi dan suami yang menjaga dan merawat. Mela tak ingin rumah itu kosong. Kini mereka sudah siap pindah, dan Elvi sudah akrab dengan kakek dan neneknya. Perjalanan menempuh waktu yang lama. Ivy begitu manja pada Steve. Mela merasa sangat bahagia melihat keluarganya bersama-sama. Sore hari mereka sampai di mansion baru milik Steve. Mereka turun dan disambut kepala pelayan Jun dan para maid yang berjumlah 15 orang, mulai dari tukang kebun, sopir, chef dan lain-lain. Belum penjagaan yang super ketat oleh para bodyguard yang berjumlah 25 orang, mansion itu juga dilengkapi kamera keamanan super canggih. Ivy, apa kau menyukai rumah kecil kita? Tanya Steve. Iya Daddy, rumah yang indah, kata Elvi. Sedang Mela tersenyum melihat keduanya, Pak Salim hanya geleng-geleng mendengar perkataan Steve. Pak Salim menempati kamar di lantai 1. Sedang Steve, Mela dan Elvi di lantai 2, meski ada lift tapi Pak Salim ingin kamar di bawah. Kamar mereka berdampingan, kamar Ivy berada di tengah antara kamar Steve dan Mela. Rantai atas adalah ruang gym, dan juga taman balkon, ruang kerja di lantai bawah, dan perpustakaan di lantai 2. Di belakang mansion terdapat perkebunan mawar dan lili karena itu bunga kesukaan Mela. Serta terdapat helipad dan juga lapangan tenis. Kini mereka sedang bersantai di ruang keluarga. Pak Salim dan Bu Nur tengah bermain bersama Ivy. Steve, berapa uang yang kamu keluarkan untuk membeli mansion mewah ini? Tanya Mela. Tenang Hani, ini tak akan membuatku miskin, aku ingin kamu dan keluargamu nyaman di sini, terang Steve. Tapi ini terlalu besar, bantah Mela. Tak ada penolakan, dan Elvi, mulai besok Daddy dan Mommy bekerja, jadi kamu akan ditemani suster dan juga Kekiut dan Nek Uti, kata Steve. Iya Daddy, Ivy akan bersama Kekiut dan Nek Uti, dan Daddy kenapa tak ada taman bermain untukku, kata Elvi. Oh ya, Kim, kemari, panggil Steve. Iya Tuan, kata Kim. Cepat buatkan taman bermain untuk Ivy di taman belakang dekat kolam renang, dan juga buatkan gazebo serta kolam ikan, dan aku mau besok sudah siap, kata Steve. Baik Tuan, jawab Kim. Thanks Daddy, kata Elvi mencium pipi Steve. Steve, jangan terlalu memanjakan Elvi, kata Mela. Kenapa aku memanjakan Princess Daddy ini, bela Steve. Benar saja Kim, membawa 40 orang untuk membangun permintaan Steve, mereka semua kerja lembur, karena pagi harus sudah selesai. Herdi yang baru mendarat di Jakarta masih belum mengetahui kalau Mela dan Steve juga sudah pindah ke Jakarta. Saat Herdi masih di mobil HP-nya berdering ada telepon masuk dari sekretaris Mike, dia pun menjawabnya. Halo selamat malam, sekretaris Mike, kata Herdi. Selamat malam Tuan, Tuan Herdi, besok Anda diminta untuk ke perusahaan Johnson Corp di Jakarta guna membahas lebih lanjut tentang pembangunan Anastasia Hotel, kata Mike. Baiklah besok saya akan ke sana, terima kasih atas pemberitahuannya, kata Herdi. Mereka pun mengakhiri telepon tersebut, Herdi langsung meminta supir menuju rumah utama Sanjaya karena Han dan semua tengah di sana. Herdi dan Tio pun sampai di rumah utama. Herdi disambut putranya Kenzo yang sudah berusia 8 tahun dan bulan depan akan merayakan ulang tahun bertepatan dengan ulang tahun perusahaan, Papa sudah kembali. Kenzo kangen Papa, kata Kenzo memeluk Herdi. Iya sayang, Papa juga kangen Kenzo, balas Herdi. Big N, tolong keluarkan oleh-oleh dari bagasi dan tolong bawa kemari ya, perintah Herdi. Baik Tuan, jawab Big N.
Tak lama Big Ane dan Pak Imam membawa oleh-oleh untuk semua orang, semua mendapat bagiannya. Han sangat senang karena pesanannya dibelikan oleh Herdi. Bagaimana pekerjaanmu bos lancar? Tanya Han. Lancar dan penuh kejutan, jawab Herdi. Maksudnya, tanya Han bingung. Iya lancar dan sepertinya kita menang tender. Dan kejutan karena aku melihat kembaran Mela yang bernama Mela Johnson, terang Tio. Uhuk. Siska tersedak minumannya. Apa kau baik-baik saja Siska? Tanya Han. Iya aku hanya terkejut, karena Mela Johnson adalah wanita misterius, dan rancangan perhiasan Seta Fashionnya selalu dinantikan oleh semua orang di dunia, kata Siska. Apa semirip itu? Tanya Han. Ya bahkan seperti pinang dibelah dua, cuma Mela Johnson lebih seksi dan modis, kata Tio. Tapi aku meragukan jika ia adalah Mela, dan Rio apa kau sudah mengunjungi Mbah di kampung? Tanya Herdi. Belum mungkin lusa sebelum ulang tahun Kenzo dan perusahaan, terang Rio. Mereka pun makan malam bersama. Han masih tetap mengharap cinta Siska, kini mereka bertiga tengah di taman menikmati waktu malam dengan wine yang dibawa Herdi dari Paris. Mereka hanya menikmati anggur sambil berbincang anfaedah, ya mereka bercerita tentang kekonyolan mereka saat masih kuliah dulu. Kalian tak ingin menikah? Tanya Herdi tiba-tiba. Aku masih belum ketemu wanita yang bisa membuatku bertekuk lutut pada ia, jawab Tio meminum wine. Kalau kau Han, tanya Herdi. Aku masih menunggu Siska siap, karena cintaku tak pernah mati untuknya, jawab Han. Aku akan mencoba membantumu, kata Herdi. Oh ya Her, Mia sekarang bekerja di Johnson Corp sebagai karyawan desain, apa kau tak keberatan? Tanya Han. Kenapa aku harus keberatan? Biarkan dia mencari pengalaman hidup, biar tahu bagaimana bekerja mulai dari nol, jawab Herdi. Dan untuk wanita ular itu, tanya Tio. Aku masih belum ada rencana, jawab Herdi. Her ingat kau diceraikan gara-gara wanita ular sialan itu, bahkan Mela tak ingin bertemu denganmu, terang Han. Herdi hanya mengerdikan bahunya, dia sedang tak ingin membahas masalahnya, sebenarnya Herdi sudah memiliki rencana besar untuk Sonya. Bersambung.